laki-laki itu secara kultural ya, nangis saja kan nggak boleh. Iya. Nangis itu padahal sebuah mekanisme alamiah ketika rasanya beban penuh. Dengan nangis itu kan kayak berkurang ya bebannya. Iya, kayak lebih los gitu ya, lebih lega. Lebih lega, lebih usaha bunuh diri itu perempuan. Ya. Ya. Tapi yang sukses. Iya, yang berani sampai eksekusi sukses. Sampai eksekusi itu karena kefatalannya, pilihan kefatalannya. Gitu. Jadi yang berhasil sampai wassalam itu ya lebih banyak laki-laki. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan sesuatu yang serba asik, tapi juga hal-hal yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya ingin menghadirkan sebuah obrolan yang sangat menarik, yaitu tentang angka bunuh diri yang ternyata justru terbesar itu adalah datang dari kaum pria atau laki-laki. Nah, kenapa bisa begitu? Para pria, silakan merapat ya, para laki-laki. Karena nanti saya akan ngobrol dengan narasumber yang bisa menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi ya. Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Friends, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Eli Nurhayati, MPH PhD PSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Langsung ketemu dengan Bu Eli ya. Halo Bu Eli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu Eli? Asik, baik, alhamdulillah. Iya, segar sekali, sudah diguyur hujan. Iya. Iya, Bu Eli ini menarik sekali ya, apa namanya, ada sebuah statement dari WHO ya, itu bahwa angka bunuh diri itu terbesar adalah datang dari kaum pria. Nah, tapi sebelum dijawab kenapa bisa begini, ada apa namanya, saya baca dulu statementnya ya, Bu ya. Sebentar. Data WHO, laki-laki lebih rentan bunuh diri. Bunuh diri ini menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia ternyata, Bu Eli. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut sedikitnya 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri per tahunnya. Jumlah bunuh diri diperkirakan meningkat selama pandemi di tahun 2020. Dilansir dari buku WHO tahun 2019, jumlah korban bunuh diri lebih banyak dibandingkan korban yang meninggal akibat malaria, kanker payudara, korban pembunuhan, dan perang. Negara dengan perekonomian menengah dan terbelakang memiliki jumlah kasus lebih banyak dibandingkan dengan negara yang perekonomiannya lebih baik, Bu. Nah, sedikitnya 79% kasus bunuh diri muncul di negara ini, di mana 80% populasi dunia berkumpul. Kemudian dari segi gender, laki-laki disebut lebih banyak melakukan bunuh diri dibandingkan perempuan. Dan laki-laki juga memilih menggunakan cara yang lebih fatal dalam bunuh diri. Lebih banyak modusnya mungkin ya, Bu ya. Nah, ini Bu Eli, jadi mungkin dari sisi apa namanya, kematian dulu di dunia ini ternyata penyumbang terbesar itu justru dari bunuh diri ya, dibandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya. Nah, ini kenapa bisa terjadi, Bu Eli? Apakah sudah sedemikian stresnya orang-orang di dunia ini atau bagaimana? Iya, mungkin ini yang dimaksud dengan zaman edan ya, Mbak. Zaman edan, orang edan tak keduman. Iya, artinya memang kita itu sekarang hidup dalam situasi yang memang sulit ya, sulit dalam arti kata karena kita itu ada di situasi di mana kita mengalami multiple challenges, untuk tidak mengatakan multiple kesulitan ya, tapi tantangan. Kita ada dalam multiple tantangan yang yaitu berupa era disrupsi ya. Kita sekarang kan kemajuan teknologi informasi yang semua serba cepat, serba
bisa diakses, entah itu benar atau salah, itu kan semua kita bisa mengakses pada saat yang cepat. Dan dengan mudahnya kemudian juga kita viralkan. Kemudian juga setiap saat kita itu kan menerima informasi dengan mudahnya dari mau nonton, dari orang mau melakukan hal buruk kemudian direkam, diviralkan dan macam-macamnya itu. Nah, kemudian juga kita itu sekarang hidup pada masa sulit karena kita sudah mengalami dampak perubahan iklim. Ya. Jadi ada banyak bencana. Kalau dulu-dulu misalnya zaman waktu kita kecil ya Bu Asik ya, misalnya kita itu kan mungkin bencana itu katakanlah lah setahun itu mungkin bisa dihitung ya, kalaupun pas musim hujan saja misalnya. Tapi saat ini kan bencana itu bisa macam-macam ya. Selain alam juga bencana yang diakibatkan oleh manusia. Jadi kita tahu yang terakhir tuh yang bikin heboh itu kan banjir bandang di Batu misalnya. Iya, Batu Malang. Nah, kita kan tahu bahwa Malang itu aman ya, menyenangkan. Tiba-tiba digeruduk banjir. Dan itu adalah karena efek perubahan iklim. Nah, sehingga situasinya tuh bertambah sulit karena banyak orang kehilangan lahannya, kemudian harus berpindah tempat, mengalami hidup yang baru, tapi kehilangan masa lalu. Kan paling susah tuh orang kalau kehilangan tempat tinggalnya ya. Harus pindah tempat atau kalau ada tempatnya ya Bu ya. Ya, kalau ada tempatnya. Kalau tidak itu kan merubah lagi itu sudah luar biasa ininya. Apalagi kalau tidak ada bantuannya misalnya. Nah, kemudian juga orang terpapar berita karena kita juga ada di era disrupsi tadi ya. Itu kita juga melihat, mendengar penderitaan orang lain. Kita sekarang tahu orang-orang di negara maju itu juga menderita karena ada banjir juga ya, longsor, banjir, kebakaran dan sebagainya. Itu sekarang juga dialami orang-orang dari negara maju. Sehingga kalau kita lihat memang temperamen masyarakat kan sekarang gampang meledak ya. Betul sekali. Gampang ngamuk, gampang tawur, gampang merusak, membunuh untuk hal-hal yang kecil gitu ya. Jadi itu memang istilahnya mungkin suasana alamnya itu membuat manusia yang hidup itu juga tidak tenang gitu loh. Nah, udara yang panas itu kan juga membuat orang betul. Cepat emosi dan rasanya kalau ngebok itu lega gitu. Nah, begitu. Jadi terus terakhir kita kena pandemi. Ya, walaupun kita kadang berefleksi ya, mungkin kalau pandemi ini sepertinya Tuhan tuh mau kasih kowe dengan cara begini maka kamu bisa berhenti sebentar. Biar alamnya itu kembali murni ya, udaranya bersih, nggak banyak polusi karena transportasi mandek, pabrik mandek. Kayak di refresh gitu ya? Kayak di refresh, positif sebetulnya. Tapi tambah banyak orang kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan penghasilan karena usahanya tutup, lalu harus bekerja dari rumah, sehingga di rumah itu semakin banyak tension ya, ketegangan karena ke depan ke belakang ketemunya orang yang sama dan masing-masing dengan pekerjaannya yang semuanya membutuhkan space untuk menyelesaikan. Nah, anak juga di rumah harus belajar sehingga orang tuanya bebannya bertambah ya, harus bekerja, harus membimbing anak. Nah, jadi situasinya memang ini sangat tidak enak, Mbak. Jadi alamnya sendiri sudah berubah ya, Bu ya? Alamnya itu sendiri memang ya itu tadi karena ulah manusia sendiri juga ya, mengeksploitasi hutan, tanah, eksploitasi tambang gitu kan, semuanya nggak pakai istilahnya aturan gitu. Namanya juga eksploitasi ya, jadi pasti sesuka-sukanya. Nah, jadi sekarang itu kita itu kayak sedang panen gitu kalau saya melihat ya. Nah, maka itu sangat mempengaruhi ke dalam individu-individu di masyarakat ini. Maka sebetulnya yang stres itu tidak hanya di level individu, tapi yang stres itu juga di level komunal ya. Masyarakatnya itu juga stres. Nah, makanya yang kita lihat yaitu berita tawuran, berita kalau ngelihat IG, kalau anak sekarang kan nggak ngelihat TV ya, berita. Yang dilihat IGTV misalnya itu ya. Ya itu ya, berita-berita itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi semakin cuman gitu aja kok bisa rame ya.
kayaknya nggak masuk akal. Iya, betul. Tapi itulah apa namanya, manifestasi dari masalah kesehatan mental komunal di masyarakat kita, gitu. Iya. Yang istilahnya masalah kecil aja buat kita itu mungkin barangkali tidak harus sampai seperti itu ternyata. Betul. Termasuk yang fatal tadi, mengambil keputusannya itu dengan bunuh diri. Iya. Itu kan menyelesaikan masalah, wes ben aku nggak usah mikir lagi, bunuh diri. Gitu ya. Itu apa namanya, pressure-nya sudah sedemikian berat sekali mungkin ya. Dan mungkin penerimaan orang juga beda-beda ya untuk apa namanya, dalam sebuah tekanan itu beda-beda ya, Bu ya. Betul. Ya. Memang berbeda-beda. Nah, tapi ya itu tadi. Karena situasi apa namanya, situasi sosialnya begitu, alamnya juga tidak bersahabat lagi. Kemudian kan potensi-potensi individu yang apa tadi tumbuh kembangnya tidak apa namanya memadai juga, misalnya pengasuhannya dulu tidak terlalu baik, kemudian juga kondisi sosial ekonominya mungkin kurang, kemudian jadi ajaran kasih sayangnya mungkin kurang ya. Nah, sehingga tumbuh menjadi orang dewasa yang istilahnya itu rawan, apa ya, kalau ibaratnya gelas itu kan ada gelas loki kecil, ada gelas jumbo. Nah, gelas loki itu kan hanya muat diisi sedikit air. Kalau gelas jumbo itu diisi banyak, apa itu muat gitu. Menampungnya lebih banyak. Menampungnya lebih banyak. Nah, individu juga begitu. Ada yang sloki sehingga dia menanggung sedikit masalah itu sudah kelabakan gitu. Luber-luber. Iya, udah luber-luber. Ada yang nanggung udah jatuh ketimpa tangga, dia tetap aja bisa bergurau gitu misalnya. Nah, ibaratnya begitu. Nah, yang rentan-rentan gelas loki ini, individu dengan kapasitas mentalnya segelas loki ini yang mudah banget untuk mengambil tindakan fatal gitu ya. Istilahnya jalan paling singkat gitu ya, selesai dengan bunuh diri tadi ya. Nah, kemudian juga tadi kan disebutkan juga ya, Bu Eli, bahwa ternyata yang bunuh diri itu terbesar adalah kaum laki-laki. Padahal selama yang saya tahu ya ini ya Bu ya, itu bahwa laki-laki itu kan malah justru lebih mudah berpikir logis gitu loh. Jadi nggak langsung, atau karena saking logisnya terus malah bunuh diri. Nah, ini kenapa ini kok angka terbesarnya malah justru yang laki-laki ini, Bu? Jadi memang ya ini dari hasil riset ya, itu kan memang ternyata di seluruh dunia itu sama ya trennya. Sama dalam hal bahwa masyarakat itu memiliki harapan yang sangat besar pada laki-laki dan perempuan ya. Nah, pada kaum laki-laki itu harapannya kan memang laki-laki itu tangguh, rasional, pemberani, maco lah pokoknya, yang serba kuat lah gitu ya. Nah, kalau perempuan kan perempuan tuh lebih dikenal ininya apa namanya, kualitasnya itu kalau dibanding laki-laki itu lebih rendah ya, lemah, emosional gitu kan, nangisan, matre gitu. Nah, tapi kan faktanya adalah bahwa ternyata dengan harapan yang seperti itu, yang besar itu, proses-proses untuk penguatan mental pada anak-anak laki-laki itu tidak memadai. Ya, artinya bahwa kalau mereka diharapkan menjadi pemimpin tangguh dan sebagainya, itu kan harusnya disertai dengan apa namanya, pendidikan yang memadai sehingga memang mereka benar-benar punya tadi itu sloki apa jumbo gitu loh, kapasitasnya. Nah, tapi kan faktanya begitu. Nah, sehingga laki-laki itu secara kultural ya, nangis saja kan nggak boleh. Nangis itu padahal sebuah mekanisme alamiah. Ketika rasanya beban penuh, dengan nangis itu kan kayak berkurang ya bebannya. Kayak lebih los gitu ya, lebih lega. Lebih lega, lebih rasanya itu berkurang walaupun masalah belum selesai. Nah, kalau perempuan kan nangis biasa nangis. Tapi sebetulnya itu semacam jalan keluar. Kalau ibaratnya gelas tadi itu wis kebanyakan ini isinya, ya ditokke dulu, dilongi gitu, dikurangi ya. Nah, sehingga gelasnya ini bisa dimasukin air lagi. Nah, karena nggak ada mekanisme itu, salah satunya menangis, terus curhat. Laki-laki kan rasanya kalau mau curhat kan gengsi ya. Saya nggak tahu, mungkin tidak semua laki-laki, tapi mayoritas itu karena kultur
kulturnya berharap laki-laki ki ora gampang curhat. Iya. Harus tangguh. Lebih Masa tegar. kayak gitu nangis, masa kayak gitu curhat gitu. Nah, dan itu dibuktikan dari kunjungan ke misalnya ke dokter, kunjungan ke psikolog, itu akan lebih banyak perempuan. Dari catatan ini ya, dari catatan rekam medis misalnya, atau catatan kunjungan ke psikolog. Iya. Kita pernah melakukan riset pada waktu itu, kapan, ini riset untuk laki-laki ya, ketika ditanya kapan kunjungan terakhir ke layanan kesehatan. Jawabannya rata-rata itu apa? 4 tahun yang lalu. Oh gitu. Berarti cukup jarang lama kan? ya? Jadi kalaupun nanti datang biasanya sudah fatal. Iya. Nah gitu. Termasuk juga ke psikolog itu apalagi itu kan curhat. Jadi sama sekali itu tidak ada di dalam peta sebagai apa namanya coping ya. Coping itu mengelola stres. Tidak ada dalam peta coping pada laki-laki. Nah jadi laki-laki itu secara kultural ditumbuhkan untuk tidak memiliki tadi itu mekanisme supaya dia itu memang benar-benar jumbo dan bisa diisi air yang banyak. Kultur membentuk atau mengkondisikan seperti itu ya Bu Kultur ya. mengkondisikan Walaupun begitu. sesungguhnya mungkin seorang laki-laki itu ingin juga kan misalnya dia menangis atau curhat dan sebagainya ya. Iya. Gitu. Tapi kan kalau nanti dia nangis dia dibully. Iya. Kalau curhat dianggapnya lemah. Iya. Kalau nggak ngerokok, nggak maco. Kok laki nggak ngerokok? Atau kalau kita pernah riset di salah satu provinsi di Indonesia Timur ya, saya mungkin nggak perlu menyebutkan di mana, itu hal yang wajar di antara peer-nya laki-laki itu mengatakan, kamu sudah berapa kali nembak perempuan, maksudnya itu menggauli ya. Itu hal yang wajar dibicarakan di antara mereka. Jadi semakin dia belum pernah, banci kamu nggak berani apa namanya ini nembak perempuan tuh maksudnya ya merawani gitu. Iya. Gitu. Oh, jadi itu udah sebuah sesuatu yang biasa ya Bu ya. Iya. Kalau nggak gitu malah apa laki-laki cemen kali ya. Iya. Jadi itu Mbak, itu yang disebut dengan toxic masculinity. Jadi nilai maskulin yang dibangun itu tidak positif ya. Tapi justru membuat laki-laki itu menjadi sangat mudah untuk terjebak pada situasi di mana mereka itu kemudian sebetulnya dirugikan. Iya. Karena itu tadi nggak bisa mengelola stresnya dengan baik, dan akhirnya dia mentok ya. Mentok itu kan kemudian orang tuh depresif ya, merasa wes gak ono gunane saya hidup di dunia. Orang semuanya sibuk, saya sendiri sudah nggak ada gunanya di dunia, orang nggak ada yang ngajak saya atau macam-macam lah. Dia lebih banyak mengurung diri kan di kamar misalnya, atau sangat membatasi pergaulannya. Nah udah, akhirnya muncul pikiran, udah saya bunuh diri aja. Dan tadi Mbak Asik mengatakan itu ya, fatal itu lebih fatal karena memang pilihannya lebih nekat. Maksudnya lebih ke caranya ya Bu? Caranya memang lebih nekat, dan memang kultur laki-laki kan memang harus berani nekat. Iya. Itu yang paling nekat apa ya Bu ya? Kalau dari data yang kalau di negara-negara industri maju ya, itu memang pakai pistol. Jadi dor gitu kan wis jelas mati. Iya. Atau kalau di sini yang paling banyak ya gantung diri. Gantung diri itu udah yang paling fatal ya. Ya, kalau memikirkan dan mengancam bunuh diri, melakukan usaha bunuh diri itu perempuan. Ya. Tapi yang sukses. Yang berani sampai eksekusi sukses. Sampai eksekusi itu karena kefatalannya, pilihan kefatalannya. Gitu. Jadi yang berhasil sampai wassalam itu ya lebih banyak laki-laki. Walaupun perempuan pun juga ada pemikiran ke sana ya. Ada pemikiran ke sana. Cuma kalau laki-laki tadi karena kultur tadi ya. Tapi kultur itu kenapa bisa muncul ya Bu ya? Ya itu basisnya dari belajar gender Mbak. Jadi kan gender itu kan muncul sebagai alat analisis kenapa laki-laki dan perempuan itu kok dibedakan. Karena kan kalau perempuan itu dia punya fungsi reproduksi, dia bisa hamil, menyusui, maka dia difungsikan yang dekat dengan masalah anak, rumah gitu kan, dan sebagai pendamping pasangannya laki-laki dalam hal ini. Nah laki-laki karena dia tidak punya fungsi reproduksi seperti perempuan,
dia kan yang lebih ditempatkan untuk ke publik, cari nafkah, bekerja gitu kan. Nah, sehingga dengan karakteristik penugasannya ini secara kultural, itu kemudian ada melekat harapan-harapan juga. Harapan, kemudian nek kowe ning keluar rumah itu maka kamu harus punya karakteristik pemberani, rasional, harus pendidikannya baik kan. Perempuan kan di rumah ngomong anak, maka implikasinya perempuan rasa sekolah dur-dur apa-apa. Karena toh nanti cuman urusannya dapur, sumur, kasur. Gitu kan. Nah, laki-laki itu sekolah tinggi nggak apa-apa, karena memang dia besok menjadi pencari nafkah. Itu kuncinya di situ, Mbak. Makanya kan kenapa angka capaian pendidikan laki dan perempuan itu berbeda. Itu karena soal gender ini. Dari awalnya sudah dari awalnya ya? begitu. Nah, termasuk kan harapannya kalau maka jadi laki-laki itu nggak boleh cengeng, nggak boleh lemah, harus tangguh. Sehingga kalau ada apa-apa itu mau curhat, dia ditelan sendiri aja. Ditelan sendiri, paling ngerokoknya tambah banyak, gitu kan? Atau kemudian minum, atau pakai drugs, atau ngebutan, gitu kan? Nah, kan banyak fatalnya di situ. Jadi kualitas berani nekatnya itu tadi yang juga membuat mereka pilihan tadi bunuh dirinya memang fatal. Gitu. Oke. Tadi apa dikatakan Bu Eli bahwa sebenarnya perempuan pun juga ada pikiran untuk melakukan bunuh diri ya, walaupun eksekusinya yang paling berhasil adalah laki-laki tadi ya. Nah, sebenarnya sampai batas-batas mana atau seseorang itu sudah mengindikasikan untuk nanti bisa bunuh diri itu seperti apa sih, Bu Eli? Karena kan kadang-kadang orang kalau merasa kamu stres gitu kan, orang selalu denial ya, dia tidak mengakui atau dia mengingkari lah gitu, enggak aku baik-baik aja gitu. Nah, ini adakah tanda-tanda yang perlu diwaspadai gitu? Atau lingkungannya juga mengabaikan. Bisa jadi juga gitu, Mbak. Jadi memang kalau dalam psikologi itu sebetulnya orang melakukan bunuh diri itu indikasinya itu pasti karena dia depresi. Ya, depresi. Nah, depresi itu ya itu indikatornya adalah dia lebih suka menyendiri, nggak gaul-gaul, kemudian dia itu punya perasaan bahwa dirinya tidak berguna, bahwa dirinya itu tidak baik lah, tidak punya kebaikan yang bermanfaat. Terus ya itu mulai kemudian berpikirnya bahwa lebih baik kalau gitu aku nggak usah ada aja, gitu. Nah, jadi dari tanda-tanda itu orang itu seneng kok ini nggak pernah kelihatan misalnya gitu ya. Kegiatan kampus tuh nggak pernah muncul dia, atau orang itu selalu murung, diam, menyendiri, orang mungkin di pesta atau apa ya, pertemuan-pertemuan tuh orang happy, ini wajahnya murung, dia lebih banyak diam. Nah, kalau memang orangnya pendiam mungkin memang samar ya, Mbak. Tapi kalau biasanya orangnya rame, kok sekarang dia tuh cenderung diam. Nah, itu sebetulnya harus mulai ada yang mengingatkan gitu. Ada yang kepo gitu. Ayo dong, kenapa sih kamu kok gitu gitu ya? Ayo dong, sama-sama kita ini kan gitu. Nah, semacam itulah. Artinya ada yang nitik ya kalau orang Jawa. Orang ini kok berubah ya? Dia kok nggak pernah muncul ya? Jadi mulai dikunjungi atau ditanya, diajak gitu ya? Diajak untuk gabung. Terus kalau ada masalah kita bahas bareng. Jadi lingkungan harus care juga ya kalau ada hal seperti itu. Itu Mbak, makanya kenapa pentingnya pendidikan, edukasi, literasi kesehatan mental. Itu salah satunya adalah peer itu yang bisa menjaga agar tidak terjadi eksekusi bunuh diri. Karena begitu orang sudah mulai menarik diri, itu lingkungan sudah menandai. Nah, itu sulitnya di masa pandemi. Ini karena gak konangan, nggak konangan. Gitu. Mungkin kalau di data seluruh kampus atau kalau hanya mahasiswa ya, atau ya di kalangan orang umum gitu mungkin lebih banyak. Karena untuk di di kampus kami sendiri ada Mbak kejadiannya. Gitu. Yang itu tidak terjadi sebelumnya ya, waktu sebelum pandemi. Jadi memang pandemi ini kan lockdown itu sebetulnya memang memperparah ya, social distancing itu memperparah atau semacam memungkinkan bagi terjadinya orang-orang yang punya potensi
bunuh diri itu tereksekusi. Oh gitu. Karena jarang ketemu ini ya, Iya. Bu ya. Iya. Biasanya kan kalau ketemu langsung kan kita mudah ya nitik. Ini orang ini kok berubah ya, kok pendiam ya. Tapi kalau ketemu di dunia maya gimana? Iya. Dan itu seberapapun perhatian dari peer atau kelompok ini atau grup teman-teman ini cukup membantu ya, Bu ya, untuk mencegah ini. Iya. Jadi teman-teman yang peduli itu akan kemudian ngoyak ya, ngoyak. Kayak ini anak kemana nggak pernah muncul, cari ke rumahnya. Gitu. Itu yang saya juga sampaikan ke beberapa mahasiswa yang perwalian saya ya. Ini kok ada satu mahasiswa nggak pernah muncul nih. Jadi grup ini kemudian saya gerakkan, cari temanmu ini. Terus ngelihat di ngelihat di profilnya itu kan profil WA-nya gitu ya maksudnya. Ini gambar kok ruwet banget. Dia memunculkan gambar ruwet. Iya. Gitu. Gambarnya ruwet, terus wah ini sudah suasana hati mungkin ya, Bu ya. Itu memang menunjukkan itu ekspresi dia ruwet. Kan perilaku orang itu kan menunjukkan suasana hatinya sebetulnya. Itu di psikologi kan kita pelajari melalui observasi. Ayo kejar, cari anak ini, cari temanmu ini. Ya udah, saatnya mereka terus mengejar, WA datang ke ininya, dapat nih anaknya. Dan ternyata sana ayo kamu ketemu Bu Eli apa gitu ya misalnya. Ya ternyata memang dilanda persoalan. Itu yang terindikasi ya. Kita maksudnya bisa nututi. Nah itu yang sebetulnya penting untuk dilakukan komunitas itu adalah care yang berupa tadi itu bisa literasi kesehatan mentalnya baik ya. Jadi menandai oh ini orang sedang linglung, oh ini orang sedang senang tuh kayak gini. Kalau orang yang normal itu harusnya bisa melakukan ini secara memadai gitu ya. Nah tapi ini kok ini ada yang nggak memadai. Jadi misalnya suatu ketika ada orang datang itu bajunya itu nggak karuan lah, misalnya bajunya jambon nggak matching gitu ya, sama hijau, kerudungnya nggak karuan, itu kan sudah dari perilaku ini nggak normal nih. Pasti ada sesuatu. Bukan karena mode ya, Bu? Iya, ya atau karena mode tapi berlebihan. Misalnya ke kampus pakai gelang keroncong gitu ya, yang kelip-kelip. Nah itu kan juga sebetulnya sudah wah iki bocah iki antik kenapa ya, gitu kan? Nah itu sebenarnya soal literasi kesehatan mental. Gitu, iya. Berarti lingkungan sangat membantu sekali ya untuk harus mencegah terjadinya untuk itu tadi ya, bunuh diri tadi ya. Nah barangkali yang paling penting ini Bu Eli bahwa sebelum sampai ke arah depresi ya, jangan sampai ke arah bunuh diri lah, tapi sebelum sampai ke arah depresi dan sebagainya, apalagi di era pandemi tadi disebutkan Bu Eli itu ini semakin orang-orang semakin rentan ya, terus kondisi alam juga sudah berubah seperti ini. Itu apa sih yang perlu dilakukan, dipersiapkan oleh masing-masing individu ini supaya terbebas dari bolehlah stres tapi dikit-dikit aja. Ya Bu ya. Itu ya memang berangkatnya kembali lagi pada keluarga-keluarga ya. Di keluarga-keluarga itu memang penting, itu kenapa pentingnya keluarga itu harus punya resiliensi. Apa itu, Bu? Resiliensi itu daya lenting ya. Daya lenting itu jadi kalau orang kena masalah itu jatuh, itu kan ada yang jatuh terus prok. Iya. Tapi kan ada yang jatuh terus dia berusaha bangkit lagi. Nah itulah resiliensi. Daya lenting. Jadi dia punya daya lenting untuk bangkit lagi. Nah keluarga-keluarga itu harusnya mengajarkan pada anggota keluarganya untuk punya daya lenting yang bagus itu. Terus juga yang kedua itu coping, mengelola. Coping stres ya, itu mengelola stres. Orang harus tahu bahwa hidup itu tidak bisa terhindar dari stres. Tinggal bagaimana kemudian kita mengelolanya. Karena ada orang-orang yang karena tidak paham ya, jadi mengelola stresnya itu dengan cara yang negatif. Tidur tuh orang yang stres tuh bisa tidurnya kayak orang beruang hibernasi, Mbak. Serius, saya pernah punya klien yang dia itu tidur sampai 18 jam. Saya bayangkan tidur 18 jam, dia orang kesel ya. Dipakai terus gitu. Nggak pusing juga ya? Ya kan itu hampir seharian toh, Mbak. Iya. Nah misalnya itu, jadi karena dia menghindari permasalahan. stres. Ya orang kan kalau tidur kan nggak inget apa-apa. Iya. Tapi alasannya yang paling tidak saya tidak melakukan hal buruk. Ya oke lah.
Tapi juga tidur 18 jam itu juga buruk sebetulnya untuk kesehatan karena berdiam terlalu lama toh. Iya. Dan ini tidak dipakai untuk melakukan, pikirannya tidak dipakai untuk mempelajari sesuatu yang baik misalnya. Iya. Nah, terus atau mengelola stresnya itu dengan cara marah-marah. Atau melarikan diri. Melarikan diri itu ya misalnya, udah saya pergi ke mall aja, saya belanja-belanja. Nah, itu yo nek duitnya ono ya. Tapi juga ngapain belanja-belanja kalau nggak penting kan? Gitu misalnya. Nah, yang positif tuh stres coping yang positif itu ya memperbanyak ibadah gitu ya, larinya ke agama. Spiritual. Ya, melakukan hal yang baik, misalnya terus menyibukkan diri bikin kue kayak okupasi terapi itu kan di situ. Iya. Okupasi terapi itu orang diajari menyibukkan diri. Buat kerajinan, buat kue, buat macam-macam lah yang produktif, ada hasilnya baik. Iya. Kan banyak itu tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, sehingga memang itu asalnya dari keluarga. Nah, yang sebelumnya itu mestinya juga jangan sampai ya, manusia itu memang jangan sampai disorientasi. Jadi, ini memang agak spiritual ya, tapi begitu kita lupa orientasi hidup itu apa, dia mudah sekali terombang-ambing. Seperti kapal di tengah laut, nggak tahu kompas, nggak punya kompas kan bingung mau kemana. Iya. Gitu. Nah, jadi penting untuk individu itu kembali kepada sebetulnya saya tuh di dunia ini mau apa? Tujuan hidup ya. Tujuan hidup. Nah, kalau itu sebenarnya memang berasalnya dari semua dari keluarga ya. Kalau di keluarga itu hal-hal sepanjang itu terperhatikan dan dididikkan, nah maka generasi yang akan tumbuh ini adalah memang generasi yang tangguh ya, termasuk tadi itu tidak membedakan anak laki perempuan. Jadi pendidikan adil gender namanya. Jadi anak laki ya diminta bantu ibu di dapur atau kadang ke pasar membelanjakan sesuatu. Anak perempuan itu juga misalnya dididik oleh ayahnya misalnya benerin apa ya, motornya rusak buka busi itu gimana diajarin. Mungkin kalau motor sekarang udah metik-metik nggak ada businya ya. Tapi taking care untuk elektronik, benda-benda tadi kendaraan misalnya itu nggak apa-apa. Tidak mengkotak-kotakan pekerjaan ya. Iya. Terus tadi itu bahwa kalau kamu punya masalah, ngomonglah sama ayah dan ibu. Jadi curhat, kasih tempat untuk curhat mereka. Nah itu yang menghindarkan bahwa mereka kemudian punya tradisi kalau ada masalah itu ngomong ke orang, tidak dipendam sendiri. Nah itu. Gitu. Jangan ditelan sendiri ya. Oke, jadi begitu ada masalah itu berarti punya teman baik itu perlu ya, sahabat gitu ya. Atau paling tidak tadi ya Bu Eli ya ke orang tua dan orang tua pun juga harus mengajak ya. Ngomonglah dengan bapak ibu misalnya gitu ya, karena kadang-kadang kan dan sahabat pun kalau yang laki-laki itu kalau teman laki-lakinya curhat ya harus didengarkan, jangan kamu tuh orang laki gitu aja ngeluh. Nah itu iya itu ya dari si cowok sendiri ini curhat sama temannya cowok malah malah dibully. Ngapain cowok curhat gitu ya. Nah mulai sekarang memang harus didengarkan ya. Sebenarnya minimal didengarkan aja ya. Tidak harus diberikan way out pada saat itu juga. Itu orang yang punya masalah itu sudah cukup lega ya Bu ya. Lega. Ya mungkin nggak perlu sampai nangis-nangis tapi didengerin. Ya wes ngene wae lah, wes saiki dipikir sing prioritasmu apa. Coba prioritaskan dulu kamu mikir apa. Wes nanti kita selesaikan bareng-bareng nih kita. Nah, itu support seperti itu yang diperlukan sebetulnya. Itu sangat berarti sekali dari lingkungan. Iya. Oke, jadi jangan dibully, friend kalau ada temennya yang mau curhat ya, dan dengarkan baik-baik. Terutama laki-laki, karena curhat itu adalah sesuatu yang biasa ya, sangat manusiawi ya, Bu Eli ya. Sangat manusiawi, mengeluarkan beban-beban emosi, gitu. Oke. Well, menarik sekali ini Bu Eli untuk perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat, menginspirasi teman-teman semuanya yang selama ini barangkali masih suka membuli kalau temannya yang curhat ya Bu ya. Oke. Maka penting untuk dibangun konsep baru maskulin. Jadi bahwa maskulin itu tidak harus berarti orang tuh tangguh, tahan banteng gitu ya. Tapi yang maskulin itu juga adalah ketika orang itu bisa adaptasi dengan situasinya,
dia itu kemudian mengakui kelemahannya bahwa ya aku sekarang ada masalah seperti ini, kalau kalian bisa bantu terima kasih gitu. Jadi mengakui kelemahan itu adalah bagian dari maskulinitas yang baik toh. Gitu. Wah saya nggak bisa ini di luar kemampuan saya, mohon maaf. Itu kan. Nggak perlu gengsi nggak juga perlu ya gengsi. Bu ya. Terus kalau ada masalah mau curhat ya, saya terus terang berat banget, boleh nggak saya misalnya curhat? Gitu. Atau kalau ada tawaran, ayolah kamu bagi-bagi masalahmu apa, nanti kita bantu. Oke, terbukalah gitu. Nggak, Anda tetap maco kok, tetap maskulin walaupun Anda curhat gitu. Jangan khawatir. Gitu. Ya pandangannya harus dirubah nih ya, ternyata Bu Eli ya, supaya stres ini bisa terilis dengan baik. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Bu Eli untuk sharingnya di kesempatan kali ini. Sehat selalu Bu Eli dan sukses bersama rekan-rekan dan juga mahasiswa di UAD ya Bu ya. Matur nuwun Ibu. Oke friend, menarik sekali bincang-bincang saya dengan Ibu Eli tentang topik bunuh diri ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu pandangan yang lebih luas lagi untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye!